Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di akun channel Mas Buan Channel yang senantiasa memberikan hiburan dan juga tutorial edukasi. Untuk hari ini, tutorial kali ini saya ingin memberikan sebuah sharing ilmu mengenai bagaimana cara menggunakan vernier kaliper atau lebih biasa kita kenal jangka sorong. Di depan kita pada saat ini kita mempunyai jangka sorong dengan merek grip on dengan ketelitian 0,05. Sebelum kita mengulas bagaimana cara menggunakan alat ukur ini, pertama kita perlu mengenal macam-macam komponen. Ya, satu. Dari mulai sebelah sini, di sini adalah skrup pengunci, ya, dimana kita ketika melakukan pengukuran bisa melakukan penguncian melalui skrup ini cukup dengan memutar ke arah mana ini, kanan, terus kemudian ke arah kiri, ketika mengendorkan, ketika mencangkan ke arah kanan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada paruh bodi utama. Paruh bodi utama itu yang sini. Kemudian yang sini paruh bodi geser. Dua komponen ini digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda atau objek yang akan kita ukur. Sekali lagi, ini paruh bodi utama, ini paruh bodi geser. Terus kemudian di sini ada rahang bodi utama. Ya, kemudian ini rahang geser. Bedanya dengan ini adalah paruh, ini adalah rahang. Ini yang utama, ini yang geser. Ya. Yang sini untuk mengukur diameter luar, Ya. Terus kemudian di sini ada skala utama, ya, skala utama. Di sini satuannya beda, ya, beda. Terus kemudian di sini ada skala vernier. Ya, skala vernier, ini tadi skala utama, yang sini skala vernier. Terus kemudian di sini ada garis ukurnya, garis ukur bodi utama dari jangka sorong tersebut. Nah, terus kemudian di sini kita ada bar pengukur kedalaman. Jadi kalau kita mau mengukur kedalaman, kita cukup masukkan ke dalam benda yang atau media yang akan kita ukur. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara mengukur menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Pertama, saya memiliki dua buah objek, ya, atau benda, ya. Nanti kita akan ukur bagaimana diameter luar dan diameter dalam. Pertama, kita akan ukur baut ini dengan menggunakan jangka sorong. Ya, letak pengukurannya di sini, ya. Terus kemudian kita kunci. Nah, kita boleh lepaskan karena sudah kita kunci. Sebentar, untuk fokusnya masih belum nampak, ya. Nah, di sini. Untuk cara penghitungannya adalah kita lihat skala utama dulu. Skala utama dulu. Sini, ya. Terus kemudian kita cocokkan mana yang lurus dengan yang ada di skala vernier. Skala vernier ini 0 ini lurus dengan strip keberapa. Nah, untuk di sini ada 0, 1, ya, 1. 1 ini adalah 10 karena dari 0 sampai 1 ini adalah ada 10 strip. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, dimana 5 ini adalah yang panjang, 0,5, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di sini adalah 10 karena yang lurus ini lebih dari 1 strip, ya, lebih 1 strip, maka angka di depan koma adalah 11, ya. 11, ini saya tulis 11, ya, kecil ini fokusnya, 11, ya.
angka koma 0. Nah, terus kemudian kita fokuskan kembali ya. Kita cari mana yang angka di belakang koma ya, mana yang lurus dari skala vernier dengan skala utama. Tapi yang kita lihat adalah skala yang vernier di sini. Misal contoh di sini adalah angka 7 lebih 1 strip. Gini ya. Untuk menggunakan rumus, kita perlu itu pastikan dulu ya, ada 3 strip yang lurus. Kalau saya biasanya langsung saya ambil yang tengah, maka yang lurus adalah ini, 7 lebih 1 strip ya, betul ya, 7 lebih, oh salah, ternyata setelah kita cermati lagi yang lurus adalah 8 ya, 8. Kalau dari 8 ini maka kita hitung satu stripnya, jumlah stripnya setelah 0 sampai 8 nya ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, 16 strip dikali 16 strip dikali berapa tadi? Ketelitiannya kita lihat di sini 0,05. Maka sama dengan, kita cari pakai kalkulator ya, coba teman-teman, 0,80. Maka di sini angka di belakang koma 0, nah kita jumlahkan saja. Kita taruh dulu 0,11 koma satuannya, maka bisa kita simpulkan diameter dari baut ini adalah 11,80 mm ya. Begitu ya untuk cara mengukur diameter luar. Kita tambahkan sekali lagi cara mengukur yang lainnya, tambah kita yang ini juga kita ganti. Nah, kepalanya kita ukur sekarang. Oke. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk angka di sini 10 tadi ya, 10 lebih 2 strip ini belum nyampe ya, karena ini masih menceng, masih geser sedikit ke arah dalam. Berarti ini belum ada 12, ini masih 11 koma ya, 11 koma. Kalau metodenya seperti ini biasanya kita lihat angka yang paling ujung. Biasanya yang paling nempel itu, nah ini kelihatan kan yang lurus, maka 11,0. Nah, ini angka di depan koma ditambah apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 dikali 0,05 sama dengan 0,95. Nah, 0, kita tambahkan jadi 11, begitu teman-teman. Nah, untuk cara yang selanjutnya saya punya cara cepatnya ya. Cara cepatnya, kalau misalkan hasil seperti ini kita pastikan aja yang 0 ini berapa, 11 koma ya. Tinggal kita cari mana yang lurus. Seret. Kalau ini 9 lebih 5, maka ini angkanya adalah 95 ya. Demikian pula di sini 85, 80, 75, 70.
65, 60. Nah, ini kalau cara cepat ya. Ini nanti tinggal nambahkan angka yang di depan koma. Nah, gitu. Kalau tadi cara yang rumit, cara yang apa ya? Pakai rumus bahasanya, pakai rumus. Tapi kalau kita langsung aja tadi, misal di sini sesuai skala Vernier 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50. Ini cara cepatnya. Begitu. Itu untuk pengukuran diameter luar. Begitu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dituliskan lewat komentar ya teman-teman. Oke. Ini untuk pengukuran diameter luar. Baik. Sekarang kita ganti ke media yang selanjutnya. Nah, ini. Kita cari diameter dalam ya. Kita cari diameter dalam. Ini kita kendorkan penguncinya. Kita kunci. Ini kita geser ya. Ini kita geser ya. Nah, ini maka geser. Kedalaman skrupnya ini sama apa? Kedalaman dari ininya segini ya. Kita ukur. Kita pakai cara cepat saja teman-teman. Nah, kalau bentuknya seperti ini 15 kurang sedikit. Kan di sini 10. Ini 15, ini 20. 25, 30 seperti itu. Nah, ini masuknya ke 14. 14, berapa? Kita lihat angka yang paling ujung. Biasanya di situ, teman. Nah, ini yang lurus 95 ya, bukan. Nah, coba. Nah, ini 95, teman-teman. 95. Ya. 14,95. Ini adalah cara pengukuran kedalaman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pengukuran diameter dalam. Nah, ini pakai skala yang atas ini. Nah, paruh tadi ya. Paruh bodi utama dan paruh geser. Balik. Lewatin nggak sini? Sini ya. Kita geser. Nah, muncullah diameter dalam. Nah, ini ya. Di sini hasilnya 7 ya. Kita hitung. Di sini angkanya adalah 5, 6, 7, lebih 7. Tapi ini belum masuk ke 8. 7, ya, yang lurus dengan atasnya kita cari masih sama, tapi ini di 90 yang lurus 7,90. Begitu untuk tutorial bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Sebetulnya untuk cara penggunaan jangka sorong itu ya untuk ketelitian 0,05 masih tergolong mudah teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan ketelitian yang 0,02, 0, dan lainnya ketelitiannya, kita tinggal memastikan ini ketelitiannya berapa. Kalau kita pakai masih 0,05 itu masih tergolong mudah gitu ya. Begitu untuk bagaimana cara menggunakan jangka sorong ya, jangka sorong gitu. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan berkah kepada keluarganya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.